Selamat datang Rozin dan Tiar di podcast Kartu Ajaib RTQ. Sebelum mulai, mungkin boleh tepuk tangan dulu nih Tiar dan Rozin. Karena apa? Ya, karena Tiar dan Rozin adalah bintang tamu pertama di podcast Kartu Ajaib RTQ Al-Furqan. Tepuk tangannya boleh? Oke, sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu. Mungkin boleh dimulai dari Rozin. Silahkan Rozin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rozin Makin, asal dari Bekasi, Jawa Barat. Dan program yang saya ambil pada jenjang tahun ini adalah program Husna. Husna ini adalah program Husna Hufaz Sarjana, singkatan dari Hufaz Sarjana. Dan keistimewaannya ialah kita bisa menghafal sambil menempuh pendidikan sarjana. Dan saya pribadi sedang menempuh kuliah di Lipia Aceh. Dan Lipia ini pusatnya itu kalau dari Indonesia itu di Jakarta. Tapi sekarang saya alhamdulillah kedapatan dan diberi kesempatan untuk menjejang ke atau belajar di Aceh. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya kenalkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Rozin. Sekarang kita beralih ke santri selanjutnya, yaitu Tia. Silahkan Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Yaitu nama saya adalah Tiar Khalis. Saya berasal dari Bener Meriah, Aceh Tengah. Dan saya tamatan dari sekolah Min 10 Bener Meriah. Dan program yang saya ambil di RTQ Al-Furqan ini yaitu program Atqan. Yang mana Atqan ini adalah kita menetap di RTQ tersebut dan kita tidak ada pergi-pergi keluar untuk kuliah dan sebagainya. Kita khusus fokus untuk menghafal Al-Quran. Oke, siap. Berarti kita hari ini kedatangan santri Husna, yaitu Rozin, dan santri Atqan, yaitu Tiar. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan game hari ini di mana. Nah, di tengah-tengah kalian sudah disediakan kartu pertanyaan. Tugas santri adalah bergantian mengambil kartu, bacakan pertanyaan, dan pertanyaan wajib dijawab oleh kedua santri. Kemudian, kartu yang sudah selesai dibaca diletakkan di salah satu tempat terpisah dan dipisah dari kartu yang belum dibaca. Kira-kira gimana, ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Oke, aman berarti ya? Aman. Oke, kalau aman, berarti ini tandanya kita mulai main kartu ajaib edisi Santri Putra RTQ Al-Furqan. Kartu pertama mungkin ada yang mau duluan? Penghentian dulu. Oke. Yang buka. Oke, Tiar yang buka. Oke, silakan Tiar, mungkin boleh diambil kartu pertama. Pertanyaan pertama yaitu adalah kenapa antum mau masuk RTQ Al-Furqan? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik ya untuk opening. Kita ambil dari kata RTQ-nya dulu. RTQ adalah singkatan dari Rumah Tahfiz Quran. Nah, Rumah Tahfiz Quran. Yang menonjol dari 3 singkatan tersebut adalah tahfiz. Dan yang saya sebelum kenal RTQ itu dari tahfiznya. Maka salah satu alasan saya masuk RTQ Al-Furqan ini untuk menghafal Al-Quran. Plus untuk menjadi tentunya kepribadian yang lebih baik daripada sebelumnya kan. Salah satu yang pernah saya dengar itu, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, seperti itu. Maka menjadi orang yang beruntung itu seru kan? Jadinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Yang intinya yang paling pertama kenapa saya masuk Al-Furqan itu ya untuk menghafal Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan tersebut. Mungkin dari sebaliknya dari Akhina Tiar gimana? Dan saya juga
masuk ke RTQ Al-Furqan ini yang pertama sekali untuk menghafal ayat suci Al-Quran dan menjadi hafiz Al-Quran. Wow. Dan salah satunya untuk membanggakan kedua orang tua kita di rumah. Itu saja dari saya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan tambahan sedikit nih dari Rozin dan Tiar. Tahu informasi RTQ Al-Furqan itu dari mana kira-kira? Oke. Tiar dulu, saya dulu. Mungkin boleh Tiar dulu ya. Oke, Tiar dulu. Kalau saya ya pribadi kemarin tuh memang ada di sini saudara gitu kan. Ya dia juga di sini menghafal di RTQ Al-Furqan ini, tapi dia cewek. Ya alhamdulillah sekarang dia sudah mencapai 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya pun tertarik. Oh, tertarik. Ya. Dan dari itu saya pun masuklah ke RTQ Al-Furqan untuk menghafal suci Al-Quran ini. Oh, salah satunya termotivasinya dari saudara gitu ya? Ya. Dari saudara. Itu saudaranya pasti itu dapat pahala itu kan? Iya, dapat pahala. Masya Allah. Atau berlimpah tuh kan? Selama antum di sini pasti dapat pahala itu Pasti insya Allah. mengalir ke dia. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kalau dari Rozin? Oh, dari saya pribadi dapat info RTQ ini dari sosial media. Sosial media. Ketika itu ada salah satu santri namanya, kebetulan mahasiswa Lipia juga. Jadi namanya Abdul Goni. Ketika wawancara itu dia menghatapkan 30 juz dalam 3 bulan. Itu sungguh sangat menarik itu kan. Jadi kalau kita hitung-hitung jadi 1 bulan 10 juz. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu info RTQ itu dari mana? Yaitu dari sosial media. Maka itu saya telaah lebih dalam. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan di sini. Alhamdulillah. Baik, berarti dari saudaranya dan dari sosial media. Sosial media. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menarik kartunya silahkan gantian. Berarti sekarang gilirannya Rozin yang menarik kartu. Oke. Malam pertama di RTQ nangis nggak nih, Bang Tiar? Aduh. Ya ini kalau dibilang nangis ya pasti ada sih kan. Namanya juga kita berpisah dengan kedua orang tua kita, ya pasti ada nangisnya gitu, sedih-sedihnya kan. Tapi demi mereka kita harus kuat merantau untuk membanggakan mereka. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya dari Syekhuna Rozin Makin? Oke. Malam pertama itu nangis enggak apa ya? RTQ ini, rumah RTQ ini kita semua juga lembaga pendidikan atau pondokan kita di sini. Sebelumnya saya ini sebelum RTQ itu kan tinggal itu di masjid kan. Jadi sudah beberapa hari sudah meninggalkan rumah. Jadi setengah tahun, 2 bulan atau 6 bulan meninggalkan rumah. Jadi pas perpindahan dari tempat ke RTQ ini ya nggak kagok karena sudah meninggalkan rumah dari sebelum-sebelumnya. Ya, tentu kecenderungan nangis atau kesan sedih itu sangat minim, tapi kecenderungan dalam senang atau bahagianya itu ya sangat besar seperti itu. Oke. Berarti Rozin sebelum ini pernah tinggal di masjid. Alhamdulillah. Berarti menjadi petugas pengurus ya. Pengurus masjid berarti. Ya, alhamdulillah keseharian itu. Jadi khodam ya berarti. Ya, khodam. Oke, mungkin boleh lanjutkan lagi kartunya dari Tia. Oke, Tia. Ya, pertanyaan ketiga yaitu coba ceritain keseharian kamu sebelum masuk RTQ Al-Furqan. Keseharian saja yang sebelumnya seperti tadi saya bilang itu ketika saya ada di Aceh atau di sebelum RTQ ini itu tinggal di masjid. Nah, tinggal di masjid, jadi keseharian saya mengurus kajian rutin, mengurus kebersihan masjid, mengurus saya pribadi keuangan nggak megang, tapi kalau ngitung-ngitung habis Jumatan, habis sholat 5 waktu, nah itu bantuin merapikan uang. Nah, jadi seperti itu sehariannya di masjid. Dan sudah 2 kali saya pindah dari musola ke masjid.
Masjidnya itu mungkin ada yang kenal teman-teman, yaitu Masjid Al-Fitrah di Asrama TNI AD. Saya dapat situ karena ada teman saya ketika itu sendiri dia. Nah, saya lihat juga agak pengen lah nemenin orang itu. Nah, alhamdulillah diberi kesempatan sama BKM-nya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bang Tiar gimana sehariannya? Ya, keseharian saya sebelum masuk RTQ Al-Furqan ini yaitu adalah, ya sebelumnya saya juga pernah mondok ya selama 4 tahun alhamdulillah belajar kitab alhamdulillah. Dan setelah 4 tahun itu sebelum masuk RTQ Al-Furqan saya pernah nganggur juga 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu kemarin tuh bulan 7 ya masuk sini kan. Oh, bulan 7. Bulan 6 berarti ini ya. Jadi bulan 6 itu sebulan itu masih nganggur itu di rumah, bantu-bantu orang tua ke ladang. Bantu orang tua. Pokoknya habis itu bulan 7 langsung masuk RTQ Al-Furqan. Berarti sehariannya sebelumnya bantu-bantu orang tua ya? Ya. Masya Allah. Ini salah satu yang perlu patut dicontoh. Birrul walidain. Masya Allah. Ya. Hanya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dilanjutkan tarik kartunya? Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, pernah merasa berat atau malas atau bad mood untuk menghafal Al-Quran? Ya kalau dibilang malas namanya juga manusia kan. Manusia. Pasti ada sifat malasnya, nggak mungkin selalu rajin gitu kan. Pasti ada yang namanya bad mood, malas gitu. Jadi kita harus melawan malas tersebut. Oke, mantap. Menjadi apa namanya tuh semangat kita. Semangat. Ya, karena apa namanya tuh malas itu seperti kita gagal kan. Jadi Iya. seperti gagal itu ya adalah kunci keberhasilan. Oh. Jadi dari malas itulah kita menimbulkan semangat kita untuk tidak malas lagi. Malas itu kan salah satu penyebab malasnya itu karena berkali-kali gagal ya. Iya. Nah, di situ justru letak asiknya kan. Disitulah, Nah, itulah. disitulah timbul semangatnya. Jadi perintis Al-Quran gitu ya. Iya. Wes, ini adalah salah satu perintis Al-Quran. Ya bagaimana sebaliknya dengan Abang Rojin? Seperti yang dikatakan tadi Bang Tiar itu benar. Malas itu adalah suatu fitrah dari manusia, atau merasa bosan itu fitrah dari manusia. Sifat yang emang ada pada ini pasti ada, pada manusia itu ada. Tapi bagaimana kita menanggapi atau mencegah rasa malas itu dengan sesuai masing-masing. Ada dari lingkungan, ada dari dia mencoba meminta motivasi daripada orang tua atau orang sekitar, dan pernah atau tidaknya itu pasti pernah. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau berarti pernah merasa malas dan malas itu dijadikan motivasi untuk kembali semangat menghafal gitu ya. Oke. Malas itu fitrah. Mm. Tapi fitrahnya itu yang harus kita hindari. Oke. Seperti dalam kita sedikit membahas tentang makharijul huruf atau sifat yang kemarin 1 bulan dipelajari itu ya. Oke. Sifat khifa itu ada namanya sifat yang laisalaha didun, yang tidak ada lawannya. Sifat khifa itu yang tidak boleh emang kita cantumkan sifatnya itu dalam huruf tersebut. Itu namanya khifa. Seperti itu. Kita sedikit membahas itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Seperti itu. Betul sekali. Berarti maksudnya tadi malas itu seperti khifa gitu maksudnya. Fitrah, tapi kita yang harus hindari. Siap. Sifat itu fitrah, tapi yang kita harus hindari. Oke. Siap. Baik. Sungguh motivasional, mantap santri-santri RTQ Putra Al-Furqan. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan kelima yaitu adalah, pernah kepikiran nggak untuk berhenti hafal Al-Quran? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, pertanyaannya ini. Pernah berhenti atau tidak itu ketika kita jauh dari lingkungan Al-Quran. Contohnya ya, kita sudah lihat di orang-orang sana itu banyak yang sudah penghafal Al-Quran itu yang lulusan, mungkin ini salah satu juga pelajaran ya bagi kita semua. Udah keluar itu bahkan dia berhenti atau murojaahnya itu berhenti. Pernah berhentinya itu ketika kita keluar.
Dan kalau kita berhubung lingkungannya Al-Quran itu sangat minim untuk niat berhenti menghafal Al-Quran. Jadi salah satu motivasi saya untuk tidak berhenti itu ya dengan lingkungan. Ada sebuah hadis yang mengatakan almar'u ala dini khalilihi ya. Agama seseorang itu tergantung kepada temannya. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk dimasuk RTQ ini yang dimana lingkungan Al-Qurannya itu is the best gitu kan. Jadi seperti itu. Gimana kalau menurut Bang Tiar ini, apakah pernah untuk berhenti menghafal Al-Quran? Jadi apakah kita pernah berpikir untuk berhenti menghafal Al-Quran? Begitu pertanyaannya kan? Iya betul. Itu alhamdulillah sekarang ini belum pernah. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ya. Istiqomah ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah kita ke depannya dan tidak pernah berpikir untuk berhenti menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran ini kita mendapatkan dunia dan akhirat. Oh gitu ya. Karena di dunia ini kita kan dengan Al-Quran ini semuanya bisa dengan Al-Quran, dan di akhirat juga begitu. Tatkala kita di akhirat menghafal Al-Quran 30 juz ini kan, kita bisa membawa keluarga kita ke dalam surga. Yang 9 orang itu ya, dalam di situ kan bisa membawa orang 9 orang itu ke dalam surga itu, orang yang terdekat itu ya. Maka dengan ini kita tidak boleh berpikir untuk berhenti menghafal Al-Quran. Gitu ya. Sekian. Oh gitu, bagus. Baik. Berarti alhamdulillah ya, berarti belum ada yang pernah berpikir untuk berhenti menghafal gitu ya. Karena tadi yang pertama ada lingkungan yang mendukung ya, yang sangat berpengaruh, sama keyakinan diri gitu ya. Nah, ini kartu selanjutnya ini agak berhubungan nih. Ini pasti termotivasi selalu untuk menghafal Quran dan tidak berhenti itu pasti karena satu faktor ini. Mungkin boleh dibuka kartunya. Oke. Giliran saya. Iya, boleh, silakan. Red, masakan Bu Lili. Nah, 1 sampai 10 berapa? nah ini nih. Plus ini, apa makanan kesukaan kamu? Ya. Oke, Bang Tia dulu ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ini ya. Menarik sekali ini. Ibu Lili ya. Tentang tenaga kita dalam menjalani kehidupan ya. Tentang makanan ini. Pastinya kita kalau nggak makan itu ya pastinya mati kan. Ya, itu pertama. Iya. Tapi Kelaparan ya. saya suka itu ya. Apa yang saya sukai masakan Ibu Lili itu 1 sampai 10. Yang pertama itu kita tulis ayam ya. Oke, ayam. Ini di rating dulu, di rating. Ini ada ratingannya 1 sampai 10 itu berapa dulu? Iya, 1 sampai berapa dulu? Nilainya. Lihat. Oh, nilai ayamnya ya. Oh iya. Oh enggak, nilai keseluruhan lauknya. Oh, lauknya. Tentang lauknya apakah ini itu 1 sampai 10 itu berapa? 100 sih. 100. Ini kelewatan lu ya. Soalnya saya setiap memakan masakan Ibu Lili ini ya tidak pernah nggak habis gitu kan. Malahan nambah gitu. Oh, nambah. Iya. Malahan saya di sini makin tambah gemuk. Saat PC sama orang tua itu video call kan. Dibilang sama orang tua, aduh, tambah gemuk anak saya. Dia bilang. Karena Ibu Lili memang the best lah memang kan. It's the best forever in kitchen. Waktu kita ambil makan makanan pun ke sini ya. Kalau udah habis soalnya dibilang enak gitu kan. Sangat lembut lah Ibu. Jadi melebihi penilaian ya. Dan dari satu lagi kan. Iya. Kalau kita lapar ya semuanya pasti habis. Iya. Itu hanya itu. Kira-kira makanan favoritnya apa kalau Tian? Favorit ya? Ayam sih. Ayam. Karena itu yang dibuat oleh Ibu Lili. Oke. Karena ini makanan dari yang Ibu Lili masakin ya, ayam ya. Bagaimana? Kalau dari rating sampai 1 sampai 10 ini tergantung dengan saya soalnya kan Jawa kan ya. Dari Jawa. Jawa ini Jawa Barat, provinsi saya di Bekasi, jadi provinsi Jawa Barat dan udah terkenal banget ini kan. Apa masakan Jawa ini tergantung manis. Manis. Kalau kita ini di rating ya 7 lah ya. 7 karena pertama adaptasi dengan masakan Sumatera ya, masakan Aceh itu kan. Ada salah satu makanan yang favorit itu yang dimasakin Bu Lili itu
sama ayam juga. Ayam juga. Karena emang favorit yang tidak membosankan itu ayam sih. Spesifiknya ayam yang diapain nih kalau boleh tahu nih? Ayam ditaruh gula ya. Tabar gulai. Taruh gulai. Oh, ditaruh Biar gula. biar manis gitu. Gulai ya. Oke. Yang kuah pastinya kan biar mantap. Nggak mungkin lah ditaruh gula kan. Oke, berarti Oke. ini ada perbedaan lidah sedikit ya antara Iya. Rosin dan Tia. Kalau Rosin karena tadi dari daerah Jawa Barat, Cenderung manis. makanannya manis-manis gitu Iya, ya. manis. Agak beda dengan kebanyakan makanan yang ada di Aceh. Tapi Iya. nggak apa-apa, udah mulai adaptasi ya. Udah adaptasi. Tapi cocok kan makanan Aceh udah mulai ini ya. Ini selagi orang ini lapar maka habis. Oke, berarti kuncinya lapar ya. Kuncinya lapar. Habis makanannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di Bang Tiar ambil Bang Tiar. Ya. Ya, ini pertanyaan ketujuh. Pernah ada pengalaman horor apa selama di RTQ atau di luar RTQ? Oke, is the best Ya, question. pertanyaannya horor-horor ah. Kalau tentang horor ini tergantung pemikiran kita. Istilahnya halusinasi kan. Kadang kita kalau keluar dari kamar itu menuju kamar mandi itu pasti ada pemikiran itu. Oh, anjir, Masya Allah itu di samping itu ada kayak putih jalan itu gimana. Nah, itu namanya halusinasi. Kalau namanya horor di depan lihat langsung terus kita pegang tembus itu Nggak ada. saya rasain dari awal saya muncul dari kandungan ibu sampai sekarang itu alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Kalau Tiar sendiri ini gimana ini? Alhamdulillah kalau yang namanya horor-horor itu kan ya saya pernah lihat cuman di film itu. Oh, ini loh. Tadi Tapi kan pernah lihat di sini. tapi kalau di sini alhamdulillah ya. Oke guys, berarti kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah seberapa kenal kamu dengan orang di depan? Berarti antum ya. Iya, saya pribadi. Ya menurut saya pribadi saya mengenal beliau yaitu orangnya baik yang pertama kan. Itu yang Tentu pertama. ada atap ya. Ini yang pertama ya kan. Dan yang kedua sering mensupport gitu, Oke. support teman-teman kan. Siap, siap. Dan yang ketiga tidak pernah menjatuhkan kawan-kawannya gitu, selalu mensupport gitu kan. Pokoknya antum ini the best lah pokoknya. Alhamdulillah, syukran. Dan bagaimana sebaliknya? Abang Rojin? Nah, dengan Bang Tiar ini, justru kalau dalam lingkungan asrama atau pesantren itu pasti ada kenal dekat atau lebih daripada nama kan. Alhamdulillah sejauh berapa bulan kita tinggal di Altikin? 2 bulan ya? 2 bulan lebih ya. Mau 2 bulan lah. Alhamdulillah nyaman juga, orangnya fun, itu asik ya, nggak terlalu kaku kayak robot itu. Alhamdulillah ketika kita ada waktu bercanda, ada waktu seriusnya gitu kan, seperti itu. Saya nggak terlalu vakum, kaku gitu kan, seperti itu. Oke. Ini karena ini pertanyaan selanjutnya ada kaitannya juga nih dengan satu sama lain. Mungkin boleh ditarik lagi yang Oke. pertanyaan baru. Bang Tian selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan ke-9 ya. Pertanyaan, apa yang ingin kamu tanyakan untuk orang yang ada di depan? Yaitu saya. Oke, Bang Tian. Oke. Terkait dengan program kita yaitu tahfiz ya, menghafal. Dengan seiring pengalaman saya pribadi itu menghafal itu harus ada yang namanya per ayat itu pengulangan. Nggak mungkin satu ulang bacaan itu langsung hafal. Kita bukan pada zamannya Imam Syafi'i yang sahabat-sahabat atau ulama-ulama itu ya, yang satu kali hafal itu satu kali baca udah hafal. Nah kebetulan kira-kira berapa kali nih dalam satu ayat itu bisa menghafal? Berapa kali ulang dalam satu ayat itu udah bisa menghafal? Kalau saya pribadi nih ya, kalau menghafal satu ayat itu sekitar 5 kali lah. 5 kali? Ya, Masya Allah ya. saya pribadi itu kan. Tapi kalau ini saya pun berdoa lah waktu sholat tuh kan. Oh, Ya, jadikanlah pikiran saya seperti
otaknya Imam Syafi'i gitu kan. Oh. Yang sekali lihat tuh langsung hafal tuh. Aduh, Masya Allah. Itu masalahnya kita nggak bisa. Ya. Yang penting kita ikhtiar itu ya, berdoa namanya ya. juga manusia kan. Manusia. Bukan nabi, boy. Ya, bukan nabi boy gitu kan. Iya, iya betul juga. Namanya manusia harus gitu, harus Tapi diulang-ulang. nabi juga manusia kan. Kalau kita hafal juga 30 juz itu kalau tidak dimurajaah pasti akan hilang. Itu namanya manusia. Ya. Bukan nabi. Oke. Ya berarti 5 kali ya dalam bisa menghafal satu ayat itu 5 kali ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau ayatnya panjang kan, Oh. itu nggak bisa juga 5 kali. Oh iya juga sih. Apalagi juz berapa tuh? Juz 3 ya. Juz 3. Ya itu satu ayat satu halaman. Kayak mana 5 kali sekali baca? Apa ya? Nggak mungkin. Itu harus lebih dari 5 kali berarti ya. Pokoknya ayat yang standar lah gitu kan. Ya saya benar. Satu baris gitu. Oh. Insyaallah. Insyaallah. Tapi kalau satu halaman, maaf kita bukan nabi katanya kan. Oke. Terima kasih dengan jawabannya. Bagaimana sebaiknya dengan Abang Roji? Apa ini pertanyaan? Sama seperti tadi. Oke. Kalau saya pribadi sih kurang lebih dalam satu ayat itu 10 atau 15 kali. 15. Karena sebenarnya itu salah satu motivasi saya pas ketika dulu pernah menghafal juga itu 30 kali. 33 kali. Iya. Sama seperti dalam zikir itu kan subhanallah, alhamdulillah, La ilaha. Allahu Akbar 33 kali kan dalam itu. Nah, itu udah 33 kali itu kalau dibilang mungkin sih kayaknya udah mungkin 33 kali karena itu kan. Karena contohnya kayak kayak itu masih jus 29 jus 30. Karena itu masih pendek-pendek. Nah, ustadz saya itu nyaranin 33 kali harus ulang. 3 kali. Ternyata pas saya pribadi jalanin, alhamdulillah emang mantap, itu salah satu prakteknya. Seperti itu pertanyaannya. Saya juga mempraktekkan seperti itu. Tapi pertanyaannya tadi, satu ayat itu berapa kali ulang untuk menghafalnya kan? Ya. Bukan ditanya berapa kali bacanya gitu. Oh. Ya, saya baca juga 33 lah gitu pokoknya. Oh. Tapi berapa kali ulang supaya bisa hafal satu ayat? Ya, pertanyaannya tadi kan. Iya. Tapi kalau baca nggak mungkin 5 kali Oh. hafal gitu kan. Oh, berarti saya tadi salah paham pertanyaan ya. Iya. Oh, berarti kalau bacanya itu untuk menghafal itu berapa kali, Bang Tiar? Sekitar 20, 30 sampai 40. Oh, berarti sama ya. Hah? Oh, iya. Kalau iya. bacanya, kalau menghafal. Kalau bacanya 33 kali. Tapi kalau menghafal ini 33 kali. Oke. Seperti itu. Sekarang pertanyaan Tiar ke Rosin belum ya? Tadi pertanyaan sama katanya. Oh sama, oke. Berarti kita lanjut The lagi ke next. kartu Ya, selanjutnya. lanjut lagi. Oke, saya ya. Entah. Hobi kamu apa? Habis saya. Hobi saya, karena saya di RTQ sekarang kan. Jadi hobi saya itu adalah ya main raket lah gitu ya. Main raket. Main raket. Oh, olahraga main raket ya. Pokoknya olahraga lah. Olahraga. Ya pergi-pergi Oh, jogging gitu kan. umumnya olahraga, tapi spesifiknya raket. Nah, raket dan satu lagi berenang, itu saya suka Oh, berenang. Ini tepat banget ya. Karena di dekat RTQ itu suatu keistimewaan di RTQ ini dekat Ulele. Oh, oke, iya. Itu suatu kelebihan yang mungkin jarang orang-orang itu kan. Jarang orang-orang mendapatkan kan. Hanya kita Ah. mendapatkan seperti itu. Alhamdulillah juga ya kita di sini. Berarti kan sering kulele. Iya. Kadang-kadang Ulele kalau lagi aduh, Nggak pas nih. gitu lagi ngafal kan. Lagi ngapal itu udah Cobalah Ulele ini. udah menyala gitu kan. Refreshing. Udah menyala. Membakar pikiran-pikiran yang itulah. Oke. Selanjutnya, tadi siapa yang belum jawab tadi? Ini berarti saya sekarang. Ya. Hobi saya pribadi tentu sebagai lelaki itu banyakkan tentang olahraga. Tapi kalau spesifiknya itu tergantung kondisi. Kalau orangnya kondisinya banyak, itu saya lebih suka main bola atau futsal ya. Nah, seperti itu. Ini kalau saya pribadi atau olahraganya ketika sendiri itu lari. Dulu tuh sebelum 2 tahun yang kemarin tuh saya sering kali lari.
Tapi mungkin karena emang keadaan agak sibuk sedikit, jadinya jadi jarang sekarang-kadang. Tapi kalau tentang hobi, mau ditanyakan tentang hobi, tentang pribadi itu lari. Lari ya. Seperti itu. Dan juga yang penting keluar keringet. Oke. Karena Nah, umur selama di RTQ udah pernah lari lagi? Udah kemarin. Oke, karena di area kita kan sekitar kita cocok juga buat lari kayaknya. Apalagi ini kemarin pas saya lari itu, lari sedikit saya hitung itu 2,5 kilo udah ke pantai. Oh iya. Jadi lelah-lelah itu dibayar dengan keindahan alam gitu kan, pantai, sunset gitu ya. sunset. Berarti lari dikit tiba-tiba jumpa sunset gitu. Oh itulah bagusnya itu, mantap. Oke, oke. Kenikmatan Capek dikit nggak ngaruh. capek dikit ngaruh. Yang penting keindahannya kan. Ya, betul. Capeknya itu dibayar dengan keindahan. Nah, ini dia nilai plusnya kalau hafalan di RTQ gitu. Itulah. Kita Maksudnya. dapat keindahan alamnya dapat, keindahan alamnya dapat. olahraganya dapat, Olahraganya dapat. hafalannya juga dapat. Hafalan juga dapat. Pokoknya semua lah dapat. Semuanya dapat. Lengkap ya. Jadi nggak kekurangan hiburan kan? Enggak. Enggak ya? Aman ya berarti Aman. ya? Selagi itu tidak membuat masuk ke rumah sakit jiwa, aman. Aduh, jangan dong. Karena ustadznya pun di RTQ ini baik. Baik, the best. Ustadz Ajam LC ya. Ah. Alumni Mesir ya. Alumni Mesir. Iya. Tentunya mempunyai pengalaman yang Luar biasa. luar biasa. Siap, siap. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya Bang Tiar bisa diambil kartunya. Ya, pertanyaannya yaitu ini tentang masa depan. Oke, masa depan. Cita-cita Abang Rojin apa? Pasti dari kita semua ini pernah ngalamin dulu kecil SD itu dengan guru-guru ditanyain cita-cita kamu apa, adik-adik semua. Pasti ada yang nyebut TNI, pasti ada yang nyebut guru, pasti ada yang nyebut apa lagi tuh, pilot. Nah itu suatu yang harus kita jawab kan dengan guru. Kalau dulu pas saya kecil itu pengen cita-cita saya jadi guru. Jadi guru apa aja yang penting bisa interaksi dengan seorang anak kecil atau murid ya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu itu kita ambil aja dari seiring berjalan waktu itu dengan pengalaman-pengalamannya ya, cita-cita saya pribadi sekarang itu ya ingin menjadi apa ya, guru juga. Tapi gurunya bukan yang mungkin di sekolah-sekolah gitu kan, karena banyak sekarang guru itu gajinya lebih daripada DPR gitu kan. Tapi di situ juga kita bisa mengambil dengan pengalaman atau pelajaran hidup. Salah satu pelajaran yang bisa guru ambil itu emang berat tapi nilainya itu mantap untuk akhirat. Berat. Apa itu? Ikhlas. Berat. Itu suatu yang dibilang orang-orang tuh berat jika dia nggak lolos dalam menjalankan tersebut, seperti itu. Tapi gurunya ya mungkin kayak halako biasa gitu. Tapi cita-cita saya ya menjadi guru, seperti itu. Tapi ya emang banyak kan rintangan, namanya juga manusia, banyak banget rintangan seperti itu. Seperti itu. Kalau Tiar sendiri gimana nih tentang dengan cita-citanya ini? Ya kalau saya pribadi waktu apa namanya? Waktu TK nih ya. Oh TK. Ditanya sama ibu guru, Tiar cita-citanya apa? Oke. Lalu saya jawab polisi lah dulu kan. Oh polisi. Gak keren. Waktu ditanya waktu masuk min gitu kan. Tiar cita-citanya apa? Berubah pikiran saya. Oke. Kayak enak jadi guru nih bilang kan. Jadi guru ya saya bilang gitu. Dan habis tamat SD itu langsung mondok gitu kan. Di situ nggak ada tanya cita-cita. Fokus belajar gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu saya pun berpikir kan apa cita-cita saya nih. Dan akhirnya keluar. Apa itu? Yaitu adalah sama seperti antum itu guru kan. Oh masih tetap dengan pertanyaan SD itu. Tidak perlu menjadi guru-guru apa, yang penting guru apapun
boleh. Yang penting menjadi ilmu kita mengalir itu. nah, pokoknya kita bisa mengamalkan ilmu kita, iya. mengamalkan ilmu kita dan membagikan ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapat kepada orang-orang yang orang-orang yang di sekitar kita, keliling kita, seperti itu. Oh iya, ada sebuah hadis yang mengatakan itu idza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila ada seseorang yang mati mata itu wafat in qata'a amaluhu. Itu terputus amalannya. Karena kenapa? Karena dia sudah wafat, tidak bisa kita amalkan lagi. Tapi ada yang nggak keputus itu, kayak air ngair di sungai itu. Yaitu yang pertama kita ajak aja ya, saya nggak hafal urutannya itu. Yang pertama waladun soleh. Waladun soleh itu tapi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya itu siapa? Itu kita yang wafat itu. Terus juga ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang yang sekitar kita. Misalnya dia jadi guru, saya muridnya, masyaallah. Muridnya itu ngajar lagi. Nah, itu suatu yang air yang mengalir ibaratkannya. Nah, tapi ini pahala yang mengalir ke kita. Seperti itu. Yang ketiga itu saya lupa, tapi itu salah satu kelebihan menjadi guru. Ilmun yantafa'u bihi. Seperti itu. Oke, itu aja gitu. Sangat mulia sekali ternyata cita-cita kalian ya. Jadi guru yang penting intinya adalah bisa mentransfer ilmu gitu ya, dan bisa bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang udah dipunya gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kita seharusnya punya 2 pertanyaan lagi nih. Nah, mungkin 2 pertanyaan lagi ini lebih fun lah kayaknya ya. Mungkin boleh ditarik lagi. Oke, sekarang Tiar. Nah, pertanyaan selanjutnya itu orang selanjutnya yang mau kalian saranin untuk ngobrol di podcast. Oke. Podcast RTQ Al-Furqan Press ini justru diberi kesempatan yang luar biasa ini adalah salah satu diberi kesempatan untuk mengisi podcast ini salah satu pengalaman yang begitu luar biasa ya. Dan juga semua apa yang kita bicarakan ini berdampak juga untuk orang yang mendengar. Nah, salah satu selanjutnya orangnya itu ya salah satu santri yang dia mempunyai kelebihan yang dimana bermanfaat juga untuk orang lain. Contohnya juga orang-orang yang hafalannya terbanyak mungkin kan pada saat ini seperti itu. Kalau Tiar sendiri gimana nih untuk orang yang selanjutnya untuk mengisi kesempatan yang luar biasa ini? Dari saya pribadi gitu kan. Ini saya mengisi podcast ini sangat luar biasa ini. Luar biasa. Karena soalnya saya pun baru pertama ini kayak gini kan. Makanya baru pertama Tiar? Iya, baru pertama kali. Tapi enjoy ya kelihatannya Tiar nih kayak seperti tidak kelihatan seperti orang yang pertamanya. Dan karena kita ini kan sebenarnya bukan tentang kepintaran. Itu umpamanya. Iya, bukan umpamanya. tentang kepintaran, tapi seperti pepatah yang mengatakan. Oke, apa itu? Kata-kata hari ini nih. Si cantik bukan milik si tampan. Oke. Tapi si cantik milik si pemberani. Oke. Itulah perumpamaannya. Mantap banget nih. Jadi manusia itu harus berani apapun. Mental kita harus kuat kan. Apapun yang disaran-saranin disuruh gitu kan. Kita harus berani kok. Oke. Begitu juga dengan orang yang mengisi podcast selanjutnya. Oke. Berarti harus mengisi kesempatan yang udah ada diberikan dari panitia podcast ini. Karena ada suatu mafuzat yang mengatakan badiril fursata wahdzar fawataha. Kejarlah kesempatan itu sebelum ditinggalkan kesempatan itu. Karena kesempatan tidak datang dua kali ya. Oke, seperti itu. Itu aja Diar ya. Mantap.
Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Juga saya. Kayaknya kalau pertanyaan terakhir nih the best ya, Mam. Iya, biasanya kan. Apa pesan untuk kawan-kawan di luar sana? Pesan untuk kawan-kawan di luar sana. Kawan-kawan ini mungkin pemuda ya, karena kita emang ini Gen Z ya. Gen Z. Untuk Gen Z nih. Untuk pemuda-pemuda di luar sana. Ya, pesan saya untuk kawan-kawan yang ada di luar sana kan. Walaupun kita di dalam sini, orang tuh di luar sana. Kita di sini, di dalam sini menghafal suci Al-Quran. Dan mereka pun di luar sana ada sesuatu yang mereka kejar, yaitu cita-cita mereka mungkin kan. Ya, masa depan mereka, orang tuh mudah-mudahan tetap semangat dan tetap tidak putus asa lah pokoknya. Oke. Tetap semangat untuk masa depan yang akan datang. Karena apa yang dilakukan kita hari ini menentukan masa depan kita ya. Seperti itu. Bagaimana sebaliknya dengan Abang Rojin? Pertanyaan yang menarik itu pesan untuk kawan-kawan di luar sana. Justru kawan-kawan ini bisa kita maksudkan atau kita tujukan kepada pemuda atau pemudi yang sedang melakukan aktivitasnya dan sekarang juga melakukan masa mudanya. Tentu ada sebuah mahfuzat. Ini banyakan mahfuzat ya, nggak apa ya. Banyakan mahfuzat. Ada sebuah mahfuzat atau kata-kata quotes dari bahasa Arab, yaitu mengatakan seperti ini. Saya nggak hafal Arabnya, tapi bahasa Indonesianya yaitu sesungguhnya kekosongan dalam seorang pemuda, asyabab inna syababa, dalam pemuda atau pemudi. Syabab itu kan kita ambil kata umum. Asyabab, pemuda atau pemudi. Kekosongan itu akan membahayakan orang pemuda tersebut. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengolahnya, itu akan terjemus kepada hal-hal yang mafsadah. Itu hal-hal yang merusak pribadi kita dan pribadi kita sekarang atau masa depan. Karena kesalahan itu pada fitrahnya orang itu akan melihat pada masa lalunya. Oh, contohnya kita mengamar kerja nih. Dia punya kesalahan kriminal. Pasti akan dipertimbangkan lagi seperti itu. Maka masa muda ini harus kita manfaatkan yang baik lah, yang baik-baik. Setidaknya seminimal-minimalnya itu kita tidak melanggar syariat Islam. Karena tergantung agamanya dengan pribadi lah. Tapi kalau non muslim kita harus menjaga norma-norma kita seperti itu. Yang pesan intinya yaitu jadilah orang baik dimanapun. Ini pesan yang dari Kiai saya sampaikan. Jadilah orang baik dan janganlah ikuti orang baik. Jadilah orang baik, jangan ikuti orang baik. Karena orang baik itu belum tentu dia baik setiap saat. Tapi kalau kita jadi orang baik, karena itu pribadi kita, maka kedepannya akan lebih baik seperti itu. Itu aja yang pesan untuk kawan-kawan Gen Z istilahnya atau pemuda-pemudi di luar sana. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali hari ini. Sungguh fun, sungguh happy. Santri-santrinya juga enjoy. Dan karena tadi kartu terakhir sudah ditarik, sudah dibacakan, maka sudah selesai juga podcast kartu ajaib RTQ Al-Furqan kita pada hari ini. Dan ini tandanya kita sudah harus berakhir. Mungkin di bagian akhir ini mungkin boleh Tiar dan Rozin ngajak kawan-kawan semua untuk subscribe dan follow sosmednya kita. Mungkin kawan-kawan di luar sana, jika kita belum beri kesempatan, minimal subscribe atau follow media sosial yang ada tertera di bawah kolom komentar ini atau di video ini seperti itu, atau nanti di deskripsi YouTube ini akan disediakan oleh panitia. Mungkin itu aja saja yang bisa saya sampaikan. Oke, dengan berakhirnya kata-kata dari Rozin, maka berakhir pula podcast kita hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan terima kasih Rozin dan Tia sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.